Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi, bertemu lagi. Yap, masih dalam pembelajaran jarak jauh atau daring ya. Mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat dan selalu sehat. Yap. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki bab terakhir ya, bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Oke, di penyampaian materi kali ini Ibu mohon maaf bikin PPT-nya mungkin kurang menarik, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kalian semangat untuk mempelajarinya. Baik, ini sebenarnya kita sudah belajar tentang materi ini di kelas 11 bab terakhir tentang wawasan Nusantara. Jadi hanya beda judul saja ya, tetapi pada intinya adalah materinya sama. Apa itu nanti kita di indikator pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut ya, untuk memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih dahulu kita pahami dulu konsep-konsepnya, ada apa saja sih dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, konsep persatuan dan kesatuan bangsa yaitu meliputi satu persatuan, dua kesatuan, lalu ada bangsa, ada integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, kalian juga nanti bisa baca di paket maupun LKS-nya. Apa sih arti persatuan? Persatuan dan kesatuan ini adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan ya. Dua-duanya berasal dari kata satu ya. Persatuan maupun kesatuan berasal dari kata yang satu, yaitu artinya adalah utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Ya, itu adalah arti dari persatuan. Sedangkan kesatuan yang merupakan hasil dari perkumpulan tersebut tadi yang beraneka ragam yang menjadi satu kesatuan yang utuh juga. Nah, ini ya tadi dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian bangsa, ini bangsa juga sebenarnya sudah kita pelajari kelas 10 ya. Apa itu bangsa? Ya, bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan baik itu bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan yang sama. Meskipun bangsa Indonesia berasal dari suku yang berbeda, budaya berbeda, bahasa yang berbeda, tetapi di sini punya kesamaan bahasa yaitu Indonesia, ya, sejarah yang sama, identitas yang sama yaitu Pancasila, ideologi kita sama, dan hukum yang sama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada integrasi nasional. Integrasi nasional baru saja kita pelajari proses penyatuan segala perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, ini dia kemarin ya, integrasi nasional. Lalu nasionalisme. Sudah tidak asing, nasionalisme adalah suatu paham yang mencintai tanah air dan bangsa. Kemudian patriotisme yaitu sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Paham ya? Konsep persatuan dan kesatuan bangsa itu persatuan, kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Yang penting kalian paham maknanya. Lanjut ya. Nah, terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Jadi yang sangat terpenting yaitu persatuan dan kesatuan bangsa yang berbeda tadi bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, maka akan tercipta keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Paham? Lanjut, oke, next. Lanjut, yaitu konsep kesatuan yang kita anut itu meliputi apa saja sih ya. Nah, ini yang sebenarnya kita pelajari waktu kelas 10, kita ulang lagi, tidak apa-apa, mudah-mudahan semakin kalian paham dan semakin mengerti. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi dua aspek, yaitu satu, aspek alamiah atau yang disebut dengan trigatra. Ya, aspek alamiah atau trigatra. Nah, itu ada tiga, namanya tri, berarti tiga ya, letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, dan keadaan dan kekayaan alam. Ini adalah aspek alamiah. Sedangkan aspek yang kedua yaitu aspek sosial. Sorry ya, ini salah ketik Ibu ternyata ya. Aspek sosial. Aspek sosial atau disebut dengan
aspek Pancagatra. Panca berarti artinya adalah 5 ya. 5 aspek sosial, yaitu 1 ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi ada 5 bidang ya, disebut dengan aspek sosial. Nanti ada apa saja kita bahas, tetapi nanti Ibu tidak akan membahas satu persatu ya. Nanti Ibu kasih garis besarnya saja, kalian bisa baca sendiri di paket maupun LKS-nya. Paham ya? Tadi 2 aspek persatuan dan kesatuan yang kita anut, yaitu ada aspek alamiah Trigatra, ada 3 aspek, dan kemudian aspek sosial atau disebut dengan Pancagatra. Kemudian berikutnya yaitu nih tentang ini ya, tadi Ibu singgung tentang wawasan Nusantara. Kesatuan wilayah NKRI meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakter sebagai berikut. Nah, ini ciri-ciri ya kenapa kita menganut konsep wawasan Nusantara. Karena 1 negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kenapa ini disebut negara kepulauan? Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah darat, laut, dan udara. Apa arti manunggal? Itu menyatunya wilayah darat, laut, dan udara. Kemudian yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok atau inti, bukan merupakan pelengkap, karena kita tahu bahwa luas perairan Indonesia itu lebih besar daripada daratan, makanya laut itu merupakan wilayah yang inti atau pokok. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Nah ini ya, dari daratan. Jadi bukan berarti bahwa laut itu pemisah antara pulau yang satu dengan yang lain, tapi justru laut itu sebagai penghubung atau perekat pulau yang satu atau daratan yang satu dengan daratan yang lainnya. Oke, lanjut ya. Slide berikutnya. Nah ini, bagaimanakah wujud konsep tadi kesatuan bangsa dalam aspek Ipolek Sosbud Hankam? Ada apa saja ya? Ibu kasih contoh satu-satu saja ya. Perwujudan dalam aspek politik. Nah ini 1, bahwa kehidupan di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Politik contoh wujudnya. Yang kedua, wujud dalam aspek ekonomi. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air ya, digunakan untuk kesejahteraan bersama. Kemudian berikutnya di aspek sosial budaya, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, wujud dalam aspek pertahanan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Ya, jadi kalau satu negara terdapat ancaman, berarti daerah yang lain akan merasakan juga. Paham ya? Next, lanjut. Satu lagi, nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme ada pro patria dan primus patrialis, mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Adanya jiwa solidaritas dan setia kawan, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.